Aduh. Hari-hari pertempuran terus-menerus ini, aku sudah muak. Kali ini aku akhirnya bisa kembali dan berbaring, menjalani hidup santai dan berleha-leha. Santai dan berleha-leha, cocok buat makhluk gak berguna kayak lu. Sangat menggambarkan kelakuan menyedihkanmu. Zhu Yunlan, Jenderal Perang-Perang, putri keluarga Zhu. Zhu Yunlan, bagaimana kau bisa sampai di sini? Bagaimana sampah sepertimu bisa sampai di sini, membersihkan kereta Raja Kilin? Susan, pengawal pribadi Yunlan. Kenapa Nyonya tidak bisa naik ke sini? Karena tahu aku akan kembali hari ini, aku datang khusus untuk menemui tunanganku, untuk membawa pulang tunanganku. Memang dan kebetulan untuk membawamu menangani suatu masalah. Ada apa? Untuk memutuskan pertunangan kita. Kenapa? Aku putri keluarga Zhu. Salah satu dari 4 keluarga besar, dan aku bertunangan dengan sampah nggak berguna sepertimu. Ini benar-benar memalukan bagi Zhu Yunlan. Xian Kilin di matamu. Apakah aku benar-benar tak pantas? Apalagi? Apa kau pikir? Kau pantas untuk Nyonya? Pantas untuknya? Bukankah aku lebih dari pantas? Keluarga Juku adalah kepala dari 4 keluarga besar. Turun-temurun kami melayani sang penguasa. Nyonya diangkat langsung sebagai jenderal perang-perang oleh sang penguasa sendiri. Jenderal perang-perang dan calon kepala keluarga Zhu, anggun dan mulia, berstatus tinggi. Dan kau, prajurit rendahan. Kunang-kunang yang berani menggapai rembulan. Kusarankan kau hentikan khayalan ini. Putri sulung keluarga Zhu yang terhormat, jenderal perang-perang yang ditunjuk oleh Yang Mulia, datang khusus untuk memutuskan pertunangan dengan orang tak berarti sepertiku. Telah datang jauh-jauh hanya untuk memutuskan pertunangan kita. Aku sungguh merasa terhormat. Seolah kau pantas. Cacing hina sepertimu, tak pantas bahkan untuk membawa sepatu Nyonya. Bahkan tak berhak bawa sepatu Nyonya. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Raja Kilin kembali dari perangnya. Nyonya diperintahkan untuk menyambutnya. Sungguh suatu kehormatan. Tokoh sepenting itu adalah seseorang yang tak mungkin bisa dijangkau semut sepertimu. Takkan pernah bisa menggapai. Diperintahkan oleh siapa? Aku belum pernah mendengar hal ini. Kukira keluarga Zhu ada di sini untuk menyambutnya hari ini. Informasi rahasia tingkat tinggi seperti ini bukan sesuatu yang boleh diketahui sampah sepertimu. Berhak tahu. Sekarang ambil kain lapmu dan pel lantainya. Baiklah. Kalau begitu, 2 orang ini bisa menunggu di sini untuk Raja Kilin. Saya seperti ini, mohon pergi lebih dulu. Tunggu dulu. Ini dia. Kau tega banget, ya? 5 tahun lalu, kaulah yang mengingkari janjimu. Kau ingkar janji dan mempermalukanku. Itu darurat militer. Lagi pula, aku menyuruh seseorang meninggalkan pesan untukmu. Tak perlu kau jadikan itu alasan. Untuk orang tak penting sepertimu. Apa pentingnya beberapa menit? Salah tetap salah. Tak perlu ada alasan. Kau mungkin belum tahu, ya? Keluarga Zhu kami telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan untuk Dewa Perang Timur di bawah Raja Kilin, Xiang Huai, selama dia mengangguk pada Dewa Perang. Nyonya akan segera dipromosikan menjadi Jenderal Perang Emas, dan kau, Xian Kilin, akan selamanya menjadi sampah di tanah. Hanya pantas berlutut dengan rendah hati dan mendongak ke arah Nyonya. Betul, sebentar lagi aku akan mengambil alih sebagai kepala keluarga Zhu selama aku bisa bergabung dengan tim Ace terkuat, penjaga timur. Raja Kilin secara pribadi akan menyuntikanku dengan serum anti bola kekebalan seumur hidup. Lalu, mungkin aku bahkan bisa meminta kesempatan untuk keluarga Zhu agar mereka juga bisa mendapatkan kekebalan seumur hidup. Jurang antara kau dan aku hanya akan semakin melebar. Sekalipun kau tak rela, itu takkan berguna. Jadi mulai sekarang, kau dan aku orang asing. Jangan ganggu aku lagi. Ini kartu nama. Wan Guanghai, manajer Hotel Marriott. Ingatlah untuk menghubunginya saat kau kembali. Nyonya telah mengatur pekerjaan keamanan untukmu. Sebagai kompensasi atas pembatalan pertunangan, kau seharusnya bersyukur menerima amal dari Nyonya. Jenderal perang-perang belaka. Mana tahu jalan Kunpeng. Dewa Perang Lutian. Zhu Yunlan dari keluarga Zhu memberi hormat kepada Dewa Perang Lutian. Zhu kecil, apa yang membawamu ke sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi. Kudengar Raja Kilin kembali hari ini. Yunlan telah lama mengagumi Raja Kilin dan datang untuk menyambutnya. Itu orang tua dari keluarga Zhu yang membocorkan informasi kan? Kau terlambat. Raja Kilin sudah pergi. Saat ini aku sedang melakukan inspeksi penuh terhadap kapal Starling Raja Kilin. Sebaiknya kau kembali. Tidak apa-apa. Karena Raja Kilin telah kembali. Kalian pasti akan bertemu pada akhirnya.
Oh dia. Bukankah kau masih bertunangan? Besok di perjamuan keluarga Zumu. Kau pasti akan bertemu Raja Kilin. Aku sudah memutuskan pertunangan. Apa? Paman Lu, Yunlan hanya ingin mengabdi pada negara. Aku tidak berencana menikah saat ini. Apa kau yakin? Suami yang baik sulit ditemukan. Membuat keputusan terburu-buru sekarang? Bagaimana jika kau menyesalinya nanti? Tekadku sudah bulat. Kumohon Paman Lu jangan coba membujukku. Su kecil. Aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Aku tidak ingin kau melewatkan jodoh yang begitu baik. Bagaimana kalau kau mendengarkan saranku? Tunggu sampai besok, setelah perjamuan sebelum membuat keputusan. Kalau tidak, kau akan terlambat untuk menyesal. Yunlan, aku takkan menyesalinya. Jika bukan, karena Nona Zhu hari ini, kita semua tak akan punya kesempatan untuk melihat Dewa Perang Timur yang terkenal. Kita sungguh diberkati oleh keberuntungan Nona Zhu. Siapa Nona Zhu ini? Dia adalah jenderal perang perap yang ditunjuk langsung oleh penguasa. Kembali di medan perang, dia adalah jenderal yang menaklukkan seluruh penjuru. Hanya Nona Zhu yang mendapat kehormatan untuk mengundang Dewa Perang Xian. Hei, semuanya, dengarkan. Setelah hari ini, Nona Zhu akan bergabung dengan Garda Timur yang termasyur. Itu jalur langsung untuk menjadi jenderal perang emas. Mengikuti Dewa Perang Timur. Dia pasti akan meraih kebesaran. Benar. Lihatlah orang rendahan ini menyelinap ke sini untuk makanan dan minuman gratis. Apa kau tahu di mana kau berada? Ini adalah perjamuan kelas atas untuk Dewa Perang Timur. Wang Hei, apakah begini caramu mengelola sesuatu? Membiarkan orang-orang rendahan berkeliaran masuk. Sepertinya kau tidak menginginkan posisi manajermu lagi. Begitu? Bukan aku. Aduh, ini semua salahku. Aku yang membiarkan orang ini masuk dengan undangan palsu. Aku benar-benar kena tipu. Akan kusir dia sekarang juga. Usir dia dari sini. Seseorang. Nona Zhu, kami. Tak apa. Karena dia sudah di sini. Biarkan dia duduk di pojok. Anggap saja sebagai kesempatan bagi orang sepertimu yang belum pernah melihat dunia untuk memperluas wawasanmu. Kudengar kau sudah menikah. Bagus, untuk orang sepertimu, mendapatkan Nona Lin sungguh prestasi. Jadi jangan coba-coba naik pangkat dengan bergaul denganku. Jangan coba-coba memanfaatkanku untuk naik pangkat. Aku mencoba memanfaatkanmu. Jangan berlagak malu-malu. Kau hanya sampah pengumpul rongsokan yang bergantung pada kesempatan untuk terhubung denganku. Itu bisa dimengerti. Tapi biar ku katakan, jangan macam-macam. Baiklah, karena Nona Zhu memandang rendah orang rendahan sepertiku. Anggap saja aku tak pernah ada di sini. Sur, ayo pergi. Tahan. Apa? Kau pikir perjamuan seperti ini adalah tempat sampah sepertimu bisa datang dan pergi sesukamu? Ku bilang, Nona. Kenapa kau terus menempel padaku? Hai, aku peringatkan kau. Aku sudah menikah sekarang. Tak tahu malu. Aku masih menginginkannya. Jangan kotori kesucianku. Kau, Shen Qilin, jangan berpikir bahwa kau bisa membuka jalan baru dengan cara ini dan menarik perhatianku. Kau begitu naif. Otakmu sudah lemot, ku bilang. Kenapa semua yang kulakukan selalu ada hubungannya denganmu? Ulangi sekali lagi. Siang Huayu bilang, kau punya potensi bagus. Aku tadinya mau memberimu kesempatan, tapi sayang sekali. Sombong dan angkuh. Buta seperti kelelawar, kau tak pantas bergabung dengan Dong Fang Wei. Apalagi menerima suntikan anti bola. Kamu gila, IA tanda tanya. Minta maaf sama Nona Zhu sekarang. Nona Zhu. Qilin cuma gegabah aja. Dia nggak ngerti betapa terhormatnya Dewa Perang. Dia nggak bermaksud menghina Dewa Perang. Mohon berbesar hati. Dan jangan disimpan di hati. Lupakan saja berdebat dengan orang sepertimu. Hanya akan merendahkanku. Silakan duduk. Tunggu. Kursi itu sudah ada yang punya. Ini kursi direktor, Shen. Aku tak berani duduk di sana. Itu kursi Komandan Wan. Aduh, kursi itu juga sudah ada yang punya. Lalu di mana aku harus duduk? Aduh, maaf sekali. Setiap tamu di sini adalah orang-orang penting dan berpengaruh. Tak ada kursi untuk pemulung sepertimu. Hei, boleh ganggu kamu sebentar? Ambil saja mangkuk dan sumpit, lalu jongkok di dekat pintu untuk makan. Hahaha. Tempat ini kelihatan bagus.
Aku akan merendahkan diri untuk duduk di sini. Kau dasar bajingan. Kilin, tenang. Jangan bikin keributan. Aku tidak membuat keributan, mereka yang memaksaku. Kau dasar sampah. Kau dia benar-benar. Beraninya kau duduk di kursi Dewa Perang. Turun dari sana sekarang. Beraninya kau menghina Dewa Perang Timur seperti ini? Tunggu saja ajalmu. Turun sekarang. Kau telah menyinggung Dewa Perang Timur. Bagaimana jika dia melibatkan kita? Kau dengar, bocah? Turun sekarang. Jangan paksa kami bertindak. Kau cari mati. Jangan libatkan kami. Kursi Dewa Perang Timur ini tidaklah sebagus itu. Keras. Dan tidak nyaman. Shen Kilin, beraninya kau bertindak begitu lancang di perjamuan keluarga Cho. Kau mati. Kilin bikin onar gini, udah tamat riwayatku. Kalaupun Lin Corporation ngasih segalanya, aku takut nyawanya tetap nggak terselamatkan. Gimana, dong? Kurasa kau datang ke perjamuan ini untuk cari masalah. Karena kau ingin mati. Baiklah. Akan kukabulkan permintaanmu. Tidak. Dewa Perang Timur telah tiba. Kami memberi hormat kepada Dewa Perang Timur. Bangkitlah. Terima kasih, Dewa Perang. Dewa Perang Timur, anak ini belum pernah melihat dunia. Dia tidak mengerti aturan. Jangan marah, aku akan segera mengusirnya. Tak perlu. Dewa Perang, bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja? Anda tidak lihat. Barusan Shen Kilin, anak ini, dia sangat sombong. Dia bahkan berani memanggil Anda dengan nama Anda. Dan dia mengkritik pencapaian Anda. Yang terburuk. Lihat, dia benar-benar duduk di kursi Anda. Ini perilaku seperti ini sungguh menjijikan. Dia harus dihukum berat. Kurang ajar. Kau dengar itu? Kurang ajar kau. Kemari sekarang, bersujud dan minta maaf pada Dewa Perang. Ini, aku bicara padamu. Ini, Dewa Perang. Ini jelas. Shen Kilin yang sombong. Kenapa kau memukulku? Kau pantas mendapatkannya, saya. Cukup diam. Dewa Perang Timur. Yunlan telah lama mengagumi Raja Kilin. Aku mohon Dewa Perang Timur, izinkan aku bergabung dengan penjaga Timur dan mengikuti Raja Kilin untuk mengabdi pada negara. Tidak. Apa? Dewa Perang Timur benar-benar menolak Nona Shu. Bergabung dengan Garda Timur. Bagaimana bisa? Sandiwara ini berakhir di sini. Aku tak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. Nona Ju benar-benar ditolak. Maman. Os? Aku mengerti. Pasti karena Shen Kilin itu. Membuat keributan di perjamuan. Itu sebabnya Dewa Perang Timur tidak senang. Dan melampiaskannya pada Nona Shu. Ya. Masuk akal. Shen Kilin, lihat apa yang telah kau lakukan. Apa kau bicara tentangku? Kau tak lebih dari gadis kecil kaya manja, sombong, dan angkuh. Mengandalkan status keluarga Su yang sedikit itu, kau bahkan tak bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan kau masih ingin bergabung dengan Garda Timur. Bahkan tukang sapu jalanan lebih baik darimu. Apa katamu? Sampal yang hanya tahu cara memulung. Apa hakmu bicara tentang Nona muda? Keterlaluan. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Shen Kilin, jika kau tidak membuat masalah di perjamuanku, bagaimana mungkin Dewa Perang Timur menolak lamaranku? Aku bahkan merasa kasihan padamu sebelumnya, karena kau mencari kematian. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kau akan bersikap kasar padaku. Nona Su. Nona Su. Aku tahu Kilin salah hari ini. Tapi aku mohon sudilah kiranya nyawanya diampuni. Aku rela ngelepasin semua saham Lin Group. Dan gak ikut campur lagi dalam produksi jahitan PV. Mohon ampun. Tolong ampuni dia sekali ini aja. Lihat. Ini semua salahmu. Hari ini aku akan mempertimbangkan permohonan Nona Lin dan melepaskanmu. Jika kau berani memancingku lagi, akan kutunjukkan padamu apa artinya ingin mati. Dan ingin hidup. Apakah kau menemukan kediaman Dewa Perang Timur? Belum.
Tapi aku menemukan sesuatu. Satu hal lagi. Raja pernah memberi Dewa Perang Luotian kartu kunci kamar tertinggi ke dunia berkilau dan memintanya untuk memberikannya kepada Raja Kilin. Artinya, setelah Raja Kilin kembali, dia mungkin tinggal di dunia berkilau. Aku juga berpikir begitu. Jika aku tak dapat menemukan Dewa Perang Timur, aku hanya bisa dengan tak tahu malu mengunjungi Raja Kilin. Asalkan Raja Kilin setuju, aku masih punya kesempatan bergabung dengan penjaga timur. Nona, bagaimana jika Raja Kilin tidak setuju? 3 kunjungan ke Pondok Jerami. Aku akan menggunakan ketulusanku untuk mengesankan Raja Kilin dan membuatnya setuju untuk mengizinkanku bergabung dengan penjaga timur. Apa yang dia lakukan di sini? Kudengar bahwa Wan Guanghai telah mengingini istri Shen Qilin dan berulang kali menggunakan pengaruh keluarganya untuk menekan keluarga Lin. Lin Shu baru saja masuk. Mengingat karakter Wan Guanghai, aku khawatir dia tidak akan berbuat baik. Pecat Wan Guanghai, jangan biarkan dia menggunakan pengaruh keluarga kita untuk menindas Nona Lin. Nona, dengan keadaan Shen Qilin seperti itu, kenapa kau peduli padanya? Lagi pula akulah yang memutuskan pertunangan. Aku merasa bersalah padanya. Dia akhirnya berhasil mendekati keluarga Lin. Jika aku bisa membantu, aku akan membantu sebisa mungkin. Ya, Nona, aku akan segera mengurusnya. Tuan Muda Wan, Qilin salah tentang kejadian terakhir kali. Dia menyebabkan kau dihukum oleh Dewa Perang Timur. Aku minta maaf atas namanya. Kuharap kau bermurah hati dan tidak menyimpan dendam padanya. Jangan disimpan di hati. Nona Lin, kau kesini untuk membelanya? Kau pikir beberapa patah kata bisa membuatku melupakannya? Tuan Muda Wan, Lin Shu teman sekelasku. Demi aku. Lupakan saja masalah ini. Lagi pula, suaminya yang tak berguna itu tak pantas membuatmu marah kan? Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat ketulusan Nona Lin. Ayo. Tuan Wan, Nona Lin datang untuk meminta maaf secara langsung. Ketulusannya pasti meluap-luap. Lagi pula, kau bukan orang yang picit kan? Nona Lin, Tuan Wen sedang senang malam ini. Selama kita minum dan membuatnya senang, maka urusan perusahaan tentu akan dilupakan. Ayo, minum segelas ini dengan Tuan Wen. Tuan Muda Wan, kalau kau mau mengampuni perusahaan Lin dalam semua urusan bisnis kita, kedepannya, aku rela memberikanmu 20% keuntungan tambahan. Hahaha. Oh, Nona Lin. Kita semua pebisnis di sini. Lebih baik kita menjaga hubungan tetap baik. Sebelumnya, aku hanya terbawa suasana, jadi aku sedikit agresif. Heshim, baru saja bicara baik-baik untukmu. Kemarahanku sebagian besar sudah mereda. Jadi, jika kau menghabiskannya minuman ini, dendam kita anggap saja terhapus. Bagaimana? Tuan Muda Wan sudah bilang begitu. Kau tak berpikir dia akan mengingkari janjinya kan? Nona Lin, habiskan saja minuman ini. Dan lagi pula, aku di sini juga. Dia pasti tidak akan mengingkari janjinya. Baiklah, aku minum. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan Muda Wan. Kuharap kita bisa terus bekerja sama, seperti biasa di masa depan. Bagus. Hahaha. Nona Lin, kau peminum yang hebat. Nona Lin, hahaha. Lepaskan aku. Aku mau pulang. Kembali. Kau pikir kau mau kemana? Wanita manapun yang dilirik Tuan Muda Wan selalu kudapatkan. Hahaha. Obat ini kuat. Tuan Muda Wan, aku akan berjaga di luar. Keluar. Hahaha. Oh, sayangku. Aha. Bajingan, kau berani sentuh istriku. Bosan hidup, ya? Aha. Tolong. Aha. Tak usah teriak-teriak, Om. Para berandal payah itu. Kau pikir mereka akan menyelamatkanmu? Aku sudah menghajar mereka semua. Sampai ini grup Wanhao. Properti keluarga Zhou? Kau membuat masalah di wilayah Zhou. Kau tak ingin tinggal di Sonshu lagi kan? Wilayah keluarga Su. Kalau begitu, biar ku bilang, mulai sekarang,
Hotel Wanhao milik Xian. Su Jingjian. Belikan aku Hotel Wanhao sekarang. Zhu Jingtia, Presiden Kamar Dagang Xuanxiao. Shen Kilian, kau aktor yang bagus. Gigolo yang mengandalkan wanita untuk pekerjaan. Dan kau kenal Presiden Kamar Dagang Xuanxiao? Hahau. Kenapa tidak? Jika kau bisa mengubah kepemilikan Hotel Wanhao ke Shem, aku akan berlutut dan kau tahu padamu. Tapi jika ketahuan kau berbohong, hahau, aku akan membuatmu telanjang dan merangkak di sekitar hotel seperti anjing 3 kali. Kau sendiri yang bilang. Jangan ingkar janji. Siapapun yang mengingkari janjinya adalah cucu. Manajer, sesuatu terjadi. Hotel Wanhao telah diakuisisi. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Benar sekali. Sekretaris Sun dari Kamar Dagang Xuanxiao telah tiba dengan kontraknya, manajer. Kau dipecat. Apa? Kau dengar itu, Wen Guanghai. Sekarang kau tepati janjimu. Jadi bagaimana? Kau hanya beruntung, mengakuisisi hotel. Pasti keluarga Chu dan Kamar Dagang Xuanxiao berkomplot bersama sejak awal. Kau kebetulan menemukannya. Apa mau mundur dari kesepakatan? Kubilang ya, Hotel Wanhao sekarang milik keluarga Shen. Akan kurus kau. Tak seorang pun boleh ikut campur. Shen Qilin, jangan keterlaluan. Kakakku adalah pendekar ketujuh Xiao dari Aula 7 Pembunuhan. Pernah dengar Aula 7 Pembunuhan? Kau sanggup menyinggung mereka? Belum pernah dengar soal Tuan Ketujuh Xiao. Aula 7 pembunuh punya orang seperti itu? Hau. Bocah. Kau cari masalah hari ini. Pendekar ketujuh Xiao lagi minum di sebelah. Kalau aku teriak saja, dia akan datang menghabisimu. Setelah dia tahu, kau menghinanya. Lihat saja nyawamu ada berapa. Hahaha. Kalau begitu, teriaklah. Aku akan menunggu di sini. Baiklah. Pendekar ketujuh Xiao. Bocah ini menindasku. Tolong. Hahaha. Shen Qilin, tamat riwayatmu. Qilin. Kenapa kau datang ke sini? Untuk menyelamatkanmu. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau memukulnya? Dia memberimu obat. Memukulnya sama sekali tak membuatnya jera. Sebaiknya kau lari, dia punya beking. Sekarang dia seperti itu. Karena kau memukulnya, dia akan menyuruh orang membunuhmu. Sekarang takut? Mau kabur? Terlambat. Ribut kenapa, Sin? Siapa yang nggak tahu aturan? Berani cari gara-gara di sini? Mengganggu istirahatku. Itu dia. Bocah ingusan itu. Aku jelas nggak ngapa-ngapain. Tapi dia mukulin aku. Lagian, mereka bilang. Buat mereka. Kau bukan apa-apa. Omong besar. Botam, sok jagoan. Meremehkanku. Benar-benar buta karena percaya omongan penjahat. Kenapa aku harus takut? Memangnya kenapa kalau aku meremehkanmu? Berani-beraninya kau meremehkanku. Mau mati? Kau pikir kau siapa? Kalau aku mau menghajar orang, bukan urusanmu. Bocah. Kau cukup kuat. Tapi melawan latihan 8 pasir besiku selama 10 tahun, kau cuma lemah. Kau bayar. Siapa yang lemah? Pendekar ketujuh. Baikkan, kau punya Nelly. Berani nggak kau biarkan aku menelepon bosku? Telepon. Kalau kau tak berani, sujud dan mohon ampun. Mungkin aku akan membiarkanmu tetap utuh. Silakan telepon. Tapi bisakah kau menelepon seperti ini? Cepat, ambilkan ponselku. Ya, Telepon bosku. Bos, ada apa sih kecil 7? bos. Ada berambelan ini, yang tidak menghormati olah 7 pembunuh kita.
Dia tidak hanya menghinamu, tapi juga mematahkan tanganku. Kau harus membelaku. Apa? Seseorang benar-benar berani tidak menghormati olah 7 pembunuhku? Kau di mana sekarang? Hotel One Ho. Tunggu, aku segera ke sana. Hahaha. Berandal. Kau mati. Tak seorang pun yang menyinggung aula 7 pembunuh. Pernah hidup lebih dari 1 jam. Siapa yang berani tidak menghormati aula 7 pembunuhku? Longya, Kepala Long dari Ola 7 Pembunuhan. Bos. Bos, lihat tanganku. Bocah The inilah film was pelakunya. translated Dia mematahkan and tanganku. narrated by M. Kau harus Media. mengajarnya untukku. Kurang ajar sombong. Kau buta ingusan. Kau bocah. Berani-beraninya kau menyentuh orang dari aula 7 pembunuhku? Itu aku. Terus kenapa? Sial sekali aku. Sialan. Dia bahkan berani menyinggung Raja Kilin. Apa dia ingin aula 7 pembunuhku dihancurkan? Apa yang terjadi? Dia menindas adikku. Dan mematahkan tanganku. Ah, Dia melakukannya tanpa alasan. Kenapa kau menindas saudaranya? Pasti saudaramu yang berbuat ulah. Kau. Jangan selalu bergantung pada reputasi aula 7 pembunuh untuk menindas orang di luar. Wan Guanghai itu menaruh obat dalam minumanku dan mencoba memanfaatkan aku. Kilin memukulnya hanya untuk menyelamatkanku. Tuan ketujuh memihak Wan Guanghai tanpa bertanya kenapa. Kilin melawan balik karena terpaksa. Dia sungguh tak bermaksud menyinggung aula 7 pembunuh. Aku mengajarmu untuk memanfaatkan kekuasaanmu. Bos, Serat orang buta ini. Keluar dari sini dan eksekusi dia di tempat. bos. Ada apa, bos? Bos, Hahaha, Nona Lin. Aku tak percaya hal seperti ini bisa terjadi di bawah pengawasanku. Aku sungguh minta maaf atas masalah yang ditimbulkan ini. Ada 10 juta di kartu ini. Anggap saja sebagai kompensasi. Kilin memukul anak buahmu. Dan aku akan berterima kasih. Kalau kau bisa menangani ini dengan adil, bagaimana aku bisa menerima uangmu? Oh Nona. Tolong jangan bicara lagi. Jika Raja Kilin marah, 10 aula 7 pembunuh tak akan cukup untuk mengkompensasi. Karena dia begitu tulus, kau harus menerimanya. Lagi pula, aula 7 pembunuhnya tidak kekurangan uang segitu. Begitu kan? Kalau kau tak menerimanya, aku akan merasa sangat buruk. Terima kasih banyak. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Bukankah sudah waktunya untuk menepati taruhan kita? Saya, jangan keterlaluan. Biar ku bilang. Tanpa Xiaoqi pun, aku masih punya keluarga Zhou. Kau sanggup menyinggung keluarga Zhou? Keluarga Zhou akan membatalkan suntikan PV-mu. Dan kau nggak akan hidup sebulan lagi. Orang yang takkan hidup sebulan lagi. Dibandingkan dengan Tuan Shem, keluarga Zhou bukan apa-apa. Tangkap bocah ini. Dan si tukang ngadu di luar itu. Serahkan dia juga pada Tuan Shen. Baiklah, kau tak perlu bersujud padaku. Buka bajumu. Dan merangkaklah keliling hotel 3 kali. Nggak mungkin. Itu terlalu memalukan. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Karena kau tak mau jalan keluar yang ditawarkan Tuan Shen, kami akan mematahkan kakimu dan memberikanmu pada anjing. Bos Lon. Jangan berani-berani kau. Kalaupun kau tak memberiku muka, kau harus kasih muka ke keluarga Zhu kan? Si Shen Kilin ini. Cuma menantu pecundang. Keluarga Lin. Kau menyinggung keluarga Zhu? Demi orang nggak guna ini. Nggak perlu gitu, Bos Lon. Kau masih berharap keluarga Zhu menyelamatkanmu? Jangan lupa kau sudah dipecat. Tuan Shen ini banyak bicara. Akan kuberi dia pelajaran sekarang juga. Tampar dia. Baiklah, Aku nggak bilang apa-apa. Kenapa aku juga dipukul? sesuai perintahmu.
Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Jangan khawatir, Tuan Shen. Aku akan memastikan untuk memberi kedua orang ini pelajaran dan memberi Nona Lin jawaban yang memuaskan. Patahkan kaki kedua berandalan ini. Telanjangi mereka. Dan arak mereka keliling hotel 3 kali. Dia kira dia siapa? Kau kan setidaknya Ketua Olah 7 Kejahatan. Kenapa kau begitu hormat padanya? Dasar bodoh picit. Akan kubuat kau mati setelah tahu yang sebenarnya. Dia seseorang yang takkan pernah bisa kau capai, meskipun kau berusaha seumur hidupmu. Dia menyita prototipe serum darah dan membuat prestasi luar biasa Raja Kilin. Apa? Dia Raja Kilin. Habislah aku. Ju Yunlan dari keluarga Ju ingin bertemu Raja Kilin. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Yunlan baru-baru ini mengadakan perjamuan untuk Dewa Perang Timur. Memohon untuk bergabung dengan Garda Timur yang termasyur untuk mengabdi pada negara. Tapi di perjamuan itu, aku tak sengaja menyinggung Dewa Perang Timur. Dan ditolak masuk. Yunlan sungguh mengagumi reputasi Garda Timur. Dan sungguh-sungguh ingin bergabung. Raja Kilin, kumohon, beri Yunlan kesempatan lagi. Sombong. Picik. Berpandangan sempit. Dan angkuh. Ingat penilaianku. Orang sepertimu tidak pantas bergabung dengan Garda Timur. Jangan ganggu aku lagi. Kumohon, Raja Kilin, beri aku kesempatan lagi. Betul. Suara Raja Kilin terdengar agak mirip, orang itu Shen Kilin. Tidak, aku pasti salah sangka. Karena Raja Kilin tidak setuju, aku harus memikirkan cara lain. Ini sangat mewah. Benar-benar layak menyandang reputasi sebagai hotel terbaik. Kalau bukan karena Tuan Muda Song, kita mana bisa makan malam di tempat seperti ini. Terima kasih banyak, Tuan Muda Song. Dengan senang hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya manajer Hotel Yukai. Silakan ikuti saya. Akan kuantar Anda ke ruang pribadi Anda. Wow, manajer Hotel Yukai. Secara pribadi menyambut kami. Tuan Muda Song, kau sangat bergengsi. Keluargaku, ada urusan bisnis dengan kamar dagang Shonshou. Mereka akan memberiku sedikit muka ini. Tuan Muda Song, kau terlalu rendah hati. Ayo masuk. Baiklah, ayo pergi. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini Pavilion Kyong Higuanyu. Pavilion Kyongtae Guanyue. Ini adalah lokasi paling bergengsi. Di seluruh Hotel Yukai, ini adalah simbol utama dari status dan prestasi. Ini bukan sesuatu yang bisa kau pesan hanya karena kau punya uang. Tuan Muda Song benar-benar bisa memesan tempat di sini. Sepertinya status dan posisinya cukup tinggi. Tadinya aku memesan suite berlian yang paling mewah. Tak kusangka Zu memberiku muka sebesar ini. Dia menggantinya dengan Pavilion Kyongtae Guanyu yang paling mewah ini. Dia benar-benar terlalu baik. Ini benar-benar lokasi paling mewah. Ya Tuhan. Hari ini aku benar-benar bermandikan kemuliaan Tuan Muda Song. Aku benar-benar suatu hari nanti bisa juga menikmati perlakuan tingkat tinggi ini. Ini sungguh luar biasa. Tuan Muda Song, sebenarnya apa sih statusmu? Kakakku bilang, Pavilion Kyongtae Guanyu ini bukan tempat yang bisa dipesan cuma dengan uang. Jadi, sebenarnya seberapa terhormat statusmu? Sebenarnya aku tuan muda tertua dari keluarga Song, salah satu dari 4 keluarga besar. Tapi aku biasanya cukup rendah hati, jadi aku tidak memberitahu kalian semua. Keluarga Song, salah satu dari 4 keluarga besar. Ya ampun, Tuan Muda Song. Kau ternyata tuan muda tertua dari keluarga Song. Pantas saja kau bisa memesan tempat semewah ini. Lihatlah Tuan Muda Song, statusnya begitu tinggi. Dan dia bahkan bisa membawa keluarga kita ke tempat seperti ini untuk makan malam di atap paling mewah. Kalau kau mencari menantu laki-laki, kau harus mencari seseorang seperti Tuan Muda Song. Suaku begitu luar biasa. Bagaimana dia bisa berakhir dengan orang tak berguna, pecundang sepertimu? Benar-benar sial. Ibu, hentikan. Apa salahnya aku bicara begini? Semua orang tahu putriku selalu mengagumi orang-orang kuat
dan terhormat seperti Raja Kiling. Iya, dia memang tidak bisa menikahi Raja Kiling. Tapi bagaimana dia bisa menikahi orang yang biasa-biasa saja? Orang biasa. Kau, Sin Kiling. Apa yang membuatmu pantas menikahi putriku? Apakah hanya karena namamu Kiling? Memikirkannya saja membuatku marah. Betul. Sayang sekali, dulu kakakku bermimpi untuk dilamar oleh seseorang seperti sosok hebat seperti Raja Kiling. Tapi kau malah menghancurkan mimpinya. Jiao Jiao, jangan bicara omong kosong. Suer, apa kau sungguh berharap menerima hadiah pertunangan dari Raja Kiling? Itu semua masa lalu. Sejak aku menikah denganmu, aku tidak lagi memendam fantasi yang tidak realistis. Nona Lin, bagaimana bisa itu? Khayalan yang tidak realistis. Hanya karena kau sudah menikah. Bukan berarti kau tidak bisa menikah lagi. Apa maksudmu? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nona Lin. Jika Nona Lin bersedia, kau bisa menceraikan saudara Sheikh hari ini. Kurasa dengan status saudara Shem, dia tidak akan keberatan kan? Apa kau pikir aku cuma boneka? Baiklah. Tuan Muda Song, itu saran yang bagus. Suer, cepat ceraikan Sin Kiling ini. Dan nikahi Tuan Muda Song, bukankah dia sejuta kali lebih baik? Baiklah. Apa kalian semua pikir aku, kepala keluarga ini? Tidak ada. The film Tidak was ada perceraian. translated and narrated by Semua M makan malam Media. saja. Dasar orang tua keras kepala. Tuan Muda Song, jangan marah. Ya, kakakku memang sudah menikah, tapi masih ada aku. Kau bisa mempertimbangkan aku. Betul, Tuan Muda Song. Meskipun wajah dan tubuh Jiao Jiao tidak sebagus Suer, mereka tidak buruk. Apakah menurutmu dia pantas menjadi istrimu? Bibe, kau bercanda. Yang kau tunjukkan padaku sebelumnya adalah putri sulungnya. Adapun yang lain, aku tak tertarik. Tuan Muda Song, Ayo, semuanya makan. Jangan sungkan. Saudara She, seumur hidup ini, pernahkah kau makan makanan selezat ini? Seseorang. Tua, ada yang bisa saya bantu? Usir bocah kurang ajar ini. Keluar untukku. Ini. Ada masalah dengan itu? Mohon tunggu sebentar. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Shen Kilin, tunggu saja kau. Ada yang bisa ku bantu, tuan-tuan? Kau datang tepat waktu. Pria ini bukan tamuku. Dengan statusnya, dia bahkan tak pantas memasuki aula ini. Aku perintahkan kau untuk mengusirnya. Maaf tuan, tapi aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Apa, beginikah caranya hotelmu memperlakukan tamunya sekarang? Sekurang-kurangnya kau bisa mengusir seseorang. Tak bisakah kau mengusir 2 orang? Tamu ini adalah anggota VIP terhormat hotel kami. Kami tak akan menyinggungnya untukmu. apa? Katanya dia tamu VIP. Masa mengusir 2 orang saja nggak bisa? Haha, dia hanya menantu. Pecundang yang tinggal serumah dengan kita. Selama Tuan Muda Song tenang. Usir dia, lihat saja kelakuannya. Bagaimana mungkin dia menjadi anggota? Kau tahu siapa aku? Aku putra sulung keluarga Son. Baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Jangankan menyuruhmu mengusir seseorang, aku bisa membuatmu mematahkan kakinya dan kau tetap harus melakukannya. Kau harus melakukan apa yang kukatakan. Art, kau putra sulung keluarga Song. Maman. Jika kau tak tahu siapa aku, bagaimana mungkin kau mengganti Diamond Box yang sudah kupesan dengan Yi Qiang Tai Guan Juige yang terhormat itu? Hanya karena kau seorang pelajar yang kembali. Secretary Son, Secretaris Ketua Su. Anak hilang yang tak berguna dan tak berprestasi. Kau pikir kau pantas memesan kotak teratas paling terhormat di hotel UWKI kami? Suite tingkat atas paling bergengsi. Paman Sun, aku tahu kau sekretaris ketua Ziu. Seorang yang ambisius, kau memandang rendah kami, murid-murid keluarga. Tapi jika aku tak pantas berada di sini, siapa yang pantas? Lagi pula, bukankah kau tetap membiarkanku masuk? Kau bahkan mengirim manajer untuk menyambut kami secara pribadi. Aku benci. Kau pikir kotak ini disiapkan untukmu? Kotak ini disiapkan khusus untuk Tuan Shen. Kalau bukan, karena pengaruh Tuan Shen, kau takkan pernah bermimpi menginjakan kaki di sini seumur hidupmu. Apa? Lelukan macam apa ini? Status macam apa yang dimiliki Shen Kilin, sehingga dia pantas berada di sini?
Tuan Shen adalah teman ketua Zoo kami. Dia juga VIP paling terhormat Hotel Yuekai. Tentu saja dia bisa datang kapan saja. Sedangkan kau, kalau kau membuat masalah lagi, jangan salahkan aku karena tak memberi ayahmu muka dan mengusirmu dari hotel. Aku tak menyangka menantuku begitu cakap. Dia ternyata kenal dengan kamar dagang Songzu. The Itu film was Asu. translated and Aku narrated benar-benar by orang tua M bodoh. Media. Jadi ruangan ini benar-benar dipesan olehmu. Aku benar-benar salah menilaimu. Kakak ipar, kau kenal ketua Chu? Pesanan 10 miliar dari kamar dagang Jongdo itu. Aku ada di sana saat menelepon. Apa kau tidak melihat? Kau tidak percaya padaku saat itu. Kenapa kau percaya sekarang? Maaf, kakak ipar. Aku nggak tahu kau sehebat ini. Maafkan aku, Kilin. Aku salah paham sebelumnya. Kita suami istri. Apa yang perlu disalahpahami? Menantu yang hebat. Karena kau kenal ketua Su. Dan mendapatkan pesanan 10 miliar untuk Suer. Kau pasti punya pekerjaan yang bagus, kan? Berapa penghasilanmu saat ini? Aku tidak punya pekerjaan. Sekarang aku cuma mau numpang hidup dan menunggu ajal. Soal penghasilan, aku tidak bisa menghitungnya. Jadi, kau bahkan tak punya pekerjaan. Ketua Zoo hanya menganggapmu sebagai kenalan dan memberimu muka, membiarkanmu mendapatkan beberapa makanan. Kau benar-benar mengira dirimu orang penting? Pada akhirnya, bukankah kau tetap saja orang miskin yang hanya tahu cara makan gratis? Apa kau marah? Tidak, aku benar-benar ada urusan di perusahaan. Pulanglah dengan ayah. Aku pergi dulu. Hati wanita bagaikan dasar lautan. Tak terduga. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Suer. Gadis-gadis. Mereka itu genit. Belikan dia sesuatu yang bagus. Buat kesan yang baik. Itu pasti akan menghiburnya. Baik. Aku mengerti, ayah. Mau beli apa, Pak? Sebuah kalung. Ini barang terlaris kami. Saat ini. Harganya 3.000 yuan. Bagaimana? Ini kelihatan agak murahan, ya. Tunjukkan barang terbaikmu. Terlaris, katamu. Lihat bajumu dekil begitu. Nih, ini harta toko kami. Highland Moon. Harganya 3 juta. Mampu. Tidak bisakah aku melihat meskipun tidak mampu membeli toko sebesar ini, menilai orang dari penampilannya? Apa kau tahu arti hormat? Bajumu dari atas sampai bawah nggak lebih dari 300. 3 juta. Nyentuh saja nggak mampu. Toko kami tidak melayani pelanggan dekil sepertimu. Jelek. Lihat aku. Aku bisa membeli 10 dari yang kau sebut harta karun itu, sekaligus. Ah, jati sok alit, ya. Kalau begitu, toko kecil kami nggak bisa melayanimu. Mending pergi saja sana. Nggak tahu malu, ya. Nggak ada uang, tapi sok pamer. Ya, lihat betapa lusuhnya dia. Jelas tak kaya. Hahaha. Tak malu sama sekali kan? The film was translated and Kalung ini narrated hari by ini, M aku akan Media. membelinya bagaimanapun caranya. Akan kutunjukkan apa artinya. Menghamburkan uang. Hahaha. Omong doang sih gampang. Kalau kau mampu beli harta toko ini, aku makan kotak perhiasan ini. Oh, tapi aku cukup suka kotak perhiasan ini. Kalau kau makan, aku mau pakai apa untuk menyimpan perhiasanku? Tidak. Kalau nggak mampu, pergi sana. Siapa bilang aku nggak beli? Gesek. Di kartumu itu, paling isinya nggak sampai 200 yuan. Kalau nggak ada uang, pulang saja sana. Ngapain nunggu malu? Aku punya uang atau tidak, kau akan tahu setelah menggesek. Nggak bisa digesek, mesinnya rusak. Bayar tunai saja. Atau pergi. Apa maksudmu? Kau sengaja kan? Toko sebesar ini, mesin geseknya rusak begitu saja. Ku bilang rusak, ya rusak. Dasar miskin. Ada uang tunai atau tidak? Kalau nggak ada uang, pergi. Masih ada pelanggan lain di sini. Jangan buang-buang waktuku cari uang. Kau memaksaku melakukan ini.
Su Jingtian, toko perhiasan Rui Heng ini milikmu kan? Aku kesini untuk membelikan kalung untuk istriku, tapi aku tidak bisa menggesek kartuku. Apa-apaan ini? Mohon tunggu sebentar. Aku akan panggil Sekretaris Sun segera. Cepatlah kemari. Oh, masih Presiden Chu. Sok banget sih, aktingnya yang meyakinkan dikit. Dong, Presiden Chu kan orang sibuk. Mana mungkin dia punya waktu ngurusin cabang kecil kayak kita. Berani sekali kau tak sopan pada Tuan Shen. Kau Sekretaris Sun dari kamar dagang Jongdo, Kau yang menolak kartu Tuan Shen. mesinnya rusak, katanya. Tidak, kau mau membodohi siapa? Aku baru saja menggesek kartu untuk beli gelang. Mesinnya jelas berfungsi dengan baik. Ada apa ini? Kukira dia nggak mampu. Mana mungkin Tuan Shen tidak mampu? Dia berkenan membeli dari toko kita. Itu artinya dia menghargai kita. Jangan menilai buku dari sampulnya, kau dipecat. Sekretaris Sun, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tuan Shen, mohon bermurah hatilah. Maafkan aku nggak akan berani lagi. Siapa yang bilang mau makan kotak perhiasan? Tuan Shen, nggak boleh makan kotak perhiasan, ya? Saya cukup suka kotak perhiasan ini. Jangan sampai mulutmu yang kotor dan sok itu mengotorinya. Cepat bungkus untuk Tuan Shen. Gesek kartunya. Tuan Shen, saya minta maaf atas ketidaknyamanan hari ini. Kalung ini hadiah dari kami. Tidak bisa begitu. Aku membelikan hadiah ulang tahun untuk istriku. Tentu saja aku harus membayar. $999 miliar. 97 juta. Tuan Shen, kartu emas hitam tertinggi Anda. Baiklah. Ulang tahun istriku beberapa hari lagi. Aku harus merepotkanmu lagi. Jangan khawatir, Tuan Shen. Saya akan berada di Hotel Yuakai, menyiapkan perjamuan besar, menunggu kedatangan Anda, Tuan dan Nyonya Shen. Baiklah, kalau begitu, aku permisi dulu. Selamat tinggal, Tuan Tuan Muda Shen. Song, terima kasih banyak hari ini. Kau bahkan mengajak kami ke mall, dan membelikan kami begitu banyak barang bagus. Sungguh, bagaimana kami bisa menerima ini? Cuma beberapa ratus ribu. Gak seberapa. Bibi, asal Bibi senang. Seandainya aku bisa memiliki menantu yang begitu luar biasa, itu akan sangat menyenangkan. Ah, sayang sekali Suor sudah menikah. Dan Jiao Jiao tidak menyukaimu. Kau sudah kembali. Lin So, lihat Tuan Muda Song. Hari ini, kita membeli banyak barang. Jam tangan ini adalah sesuatu yang tak mampu dibeli suamimu yang payah itu. Ibu, seharusnya kau tidak mengatakan itu. Baiklah. Lin Shu. Ku dengar ulang tahunmu beberapa hari lagi. Aku belikan kau hadiah. Kau suka. Kalung ini harganya 200.000. Dia beneran perhatian sama kamu. Patut diacungi jempol. Tuan Muda Song, ini terlalu mahal, aku tidak berani menerimanya. Gak ada maksud apa-apa. Cuma ku pikir kalung ini cocok untukmu. Aku sungguh tidak bisa menerimanya. Apa katamu? Jangan kecewakan dia. Kalau kau tidak mau menerimanya, aku akan menerimanya untukmu. Ibu, Ngomong-ngomong, pesta ulang tahunmu. Biar aku yang atur. Bukan urusanmu. Aku yang mengaturnya. Tak perlu kau pedulikan. Baiklah. Kalau butuh bantuan apapun, cari aku saja. Aku pasti bantu kau. Lagi pula ini ulang tahunnya, kita gak bisa asal-asalan. Meski kau kenal banyak orang, mereka belum tentu bisa bantu apa-apa. Hati-hati, nanti malah malu. Ngomong-ngomong, pesta ulang tahunmu. Tuan, apa perintah Anda? Song Shanting itu. Anak orang kaya yang tak berguna itu. Beraninya kau menginginkan istriku. Pergi dan beri dia pelajaran. Mengerti, Tuan. Kalau begitu, kita lenyapkan saja dia, tanpa jejak. Tak perlu. Sedikit pelajaran saja sudah cukup. Ya, mengerti, aku akan urus.
Kau tahu siapa aku? Aku tuan muda keluarga Song. Aku ingin tahu siapa yang di belakangmu. Apa itu tuan muda keluarga Song? Di depan tuan kami. Kau bukan apa-apa. Kami hajar kau, Song Shenting. Berani-beraninya kau nantang tuan kami. Ngajar kau itu sudah ringan. Aku salah. Gue peringatin lo. Jauhi Nona Liv mulai sekarang. Atau gue habisi nyawa lo. Ayo pergi. Sialan. Siapa itu? Kalau ketahuan siapa yang berbuat ini. Kakiku. Kalian para idiot, di mana kalian tadi? Aku dihajar. Pengawal macam apa kalian ini, tuan muda? Kami tadi dihajar sekelompok orang tak dikenal. Kami baru saja berhasil lolos. Omong kosong. Cepat jemput aku. Aku tak bisa bergerak sekarang. Siapa gerangan? Mungkinkah Shen Qilin? Bagaimana dia bisa menemukan petarung sehebat itu? Mungkinkah ada orang besar lain yang menyukai Lin Shu? Ini. Sepertinya, kayaknya aku gak bisa hadir di pesta ulang. Lama tak jumpa, Tuan Wang. Apa kabar? Lagi sibuk apa nih sekarang? Ini juga pertama kalinya aku kesini. Para tamu terhormat, terima kasih telah datang hari ini untuk merayakan ulang tahun Nona Lin. Sebagai tuan rumah perjamuan ini, Kamar Dagang Shoushou merasa sangat terhormat. Sekarang, mari kita mulai perjamuannya. Saya harap semua orang menikmati diri mereka sendiri. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Baiklah. Kemarilah. Apakah keluarga Lin telah naik tangga sosial dengan status keluarga mereka? Mereka benar-benar mampu membuat Kamar Dagang Shoushou Mengadakan perjamuan ulang tahun di kapal Starlin. Apakah hierarki keluarga bangsawan akan dirombak lagi? Ku dengar keluarga Li menemukan menantu laki-laki baru. Dia prajurit rendahan yang belum mencapai apapun. Apa orang ini sebenarnya? Tokoh besar yang tersembunyi? Kalau enggak, kenapa keluarga Lin tiba-tiba bertingkah gila? Sur, selamat ulang tahun. Ini hadiah yang khusus kusiapkan untukmu. Kuharap kau suka. Terima kasih. Ini bulan biru lautnya Rui Heng. Apa kau suka? Suka. Tapi bulan biru laut adalah harta berharga mereka. Bagaimana kau mendapatkannya? Aku pernah menyelamatkan nyawa pemilik toko perhiasan sebelumnya. Ini yang dia berikan padaku sebagai ucapan terima kasih. Hadiah terima kasih, menggunakan ini sebagai hadiah terima kasih. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ya, nyawa memang tak ternilai. Benar juga. Qilin, terima kasih telah melakukan begitu banyak untukku. Asalkan kau suka. Tuan muda Shen memang dermawan. Tuan muda Shen masih muda dan berbakat. Masa depanmu cerah. Kau terlalu baik. Aku cuma pengangguran. Tuan muda Shen terlalu rendah hati. Lin Shu, hari ini ulang tahunmu. Aku mau bersulang untukmu. Terima kasih, Nona Ma. Aku agak bingung. Nona Lin kan udah nikah. Sama, pecundang yang gak punya apa-apa. Emangnya kamu ngerasa bidadari, ya? Raja Qilin itu orangnya mulia. Mana mungkin orang kayak kamu, orang rendahan kayak kamu pantas sama dia. Orang seperti apa yang disukai Raja Qilin? Bukan urusanmu untuk mempertanyakannya. Kalau Raja Qilin sampai suka sama dia, rasanya pengen ku geplak diriku sendiri. Presiden Bank Dunia, Nanye, telah tiba. Pemimpin Aliansi 7 Bintang, Iwu, telah tiba. Orang terkaya di dunia, Dewa Saham Nidong, telah tiba. Atas perintah Raja Qilin, Iwu mempersembahkan kepada Nona Lin sebuah properti senilai ratusan miliar. Atas perintah Raja Qilin, Nanye mempersembahkan kepada Nona Lin pinjaman tanpa batas, sebuah kartu hitam VIP tertinggi. Nidong, atas perintah Raja Qilin, mempersembahkan ini kepada Nona Lin, untayan manik-manik batu giok darah dan glasir berwarna. Kemewahan yang pantas untuk Raja Qilin. Aku bertanya-tanya apa yang mampu dilakukan Shen Qilin itu. Ternyata, itu Raja Qilin yang menyukai istrinya. Menantu kere yang numpang hidup, benar-benar sampah tak bertulang.
Ya Tuhan. Aku pasti salah dengar, begitu banyak tokoh penting. Raja Kilin yang mengirim semua ini untuk memberi hadiah kepada suar kita. Aku pasti sedang bermimpi. Jiaur, cubit aku cepat. Katakan padaku aku tidak sedang bermimpi. Ibu, aku juga ngerasa kayak mimpi. Cubit aku, deh. Aduh, Ini nyata, ini nyata. Ketua Aliansi Qi. Yakin gak ada salah paham? Raja Kilin itu orang terhormat. Lin Xiu cuma CEO biasa dari grup Lin. Ngapain Raja Kilin ngirim hadiah buat dia? Nona Ma, apa kau meragukan keputusan Raja Kilin? Tidak. Aku nggak berani mempertanyakan keputusan Raja Kilin. Aku cuma pengen ngerti aja situasinya. Gimana kalau perintah Raja Kilin? Salah dengar. Nggak anak juga kan buat tuan-tuan sekalian. Nona Mai, apa kau menyiratkan bahwa kami sudah tua dan pikun? Dan salah mengartikan perintah Raja Kilin? Aku beneran nggak gitu maksudnya. Nona Mai, karena kau begitu cakap, bahkan berani meragukan perkataan Raja Kilin. Lalu, kau bisa urus pinjamanmu sendiri. Direktur Nan, Mana mungkin aku mempertanyakan kamu? kami datang untuk memberi selamat pada Nona Lin. Dan kau membuat keributan, merusak suasana hati semua orang. Kau harus minta maaf kepada tuan rumah jamuan ini. Aku minta maaf sama si Lin Xiu yang malang itu. Kau. Ah. Meminta maaf berarti menunjukkan belas kasihan padamu. Berhentilah mengoceh. Nona Lin, aku nggak seharusnya bikin rusuh di pestamu. Demi persahabatan kita selama ini. Maafin aku, ya. Sudahlah, kita toh tidak punya banyak urusan satu sama lain. Jangan berinteraksi lagi di masa depan. Ogah banget urusan sama kamu. Siapa tadi yang sesumbar? Akan menampar diri sendiri 1000 kali. Shen Qilin, jangan bikin masalah. Mengingkari ucapanmu sekarang. Semua orang di sini mendengarmu dengan jelas. Siapa yang bersikap agresif? Terus-menerus menghina Lin Shu kita. Apal? Kau berani menghina Nona Lin? Kau sudah bosan hidup. Ketua Aliansi Qi, aku salah. Aku asal ngomong. Mataku rabun. Aku salah ngomong. Ya udah. Aku udah ngegeplak diriku sendiri. Sernaknya. Bagaimana bisa ditunjukkan ketulusanmu, Nona Ma? Mau apa lagi? 100 tamparan. Jangan kurang satu pun. Jangan maksa. Apa yang kau tunggu? Cepatlah lakukan apa yang dikatakan Tuan Muda Shen. Senang. Kau jahat sekali. Kau merundung Nona Ma seperti ini. Hati-hati, dia akan membalas dendam nanti. Apa yang perlu ditakutkan dengan Nona Lin yang didukung oleh Raja Kilin? Dukungan Nona Lin. Dia tak akan berani. Hari ini hanyalah pelajaran untukmu. Jika kau berani meremehkan keluarga Lin lagi, menindas Lin Shu, itu tak akan sesederhana tamparan. Aku nggak berani lagi. Aku sudah cukup bersenang-senang hari ini. Mari kita akhiri perjamuan ini di sini. Suar, ayo pergi. Selamat tinggal Tuan Muda Sher dan Nona Lin. Berani-beraninya bikin malu aku. Di depan banyak orang. Aku nggak berani nyinggung Raja Kilin. Dasar menantu kere numpang hidup. Mangnya aku takut sama kamu. Shen Qilin, tunggu aja. Pagi-pagi sekali, membuat keributan di depan pintuku lagi. Apa kau tidak punya pekerjaan lain? Depan rumahku. Aku nggak yakin orang kayak kamu ngerti arti malu. Kamu tahu siapa yang tinggal di sini? Masih aja sok acting. Apa pentingnya aku tahu atau tidak? Oh, aku ngerti. Kamu juga kesini buatnya para Raja Kilin, ya? Kotak hadiah di tanganmu. Kelihatan bagus bungkusnya. Tapi pasti kamu ditolak. Hadiah apa? Ini untuk ayah mertuaku. Sok banget, sih. Udah gede, nggak punya keahlian. Namun kau begitu terobsesi menjaga muka. Apa kau tak malu? Aku tak mau repot denganmu. Shen Qilin. Apa yang terjadi semalam sudah tersebar di seluruh Zhongzhou. Meski aku bersimpati padamu. Dalam masalah ini, aku tak bisa membantumu. Kau hanya bisa menyalahkan ketidakmampuanmu sendiri, tak becus mengendalikan istrimu sendiri. Dan juga,
Jangan ganggu Raja Kilin lagi. Dengan kualifikasimu, kau sama sekali tak pantas bertemu dengannya. Jika kau berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kasar padaku. Orang sepertimu di tengah malam, datang ke pintu Raja Kilin, terus teriak-teriak. Itulah yang mengganggu istirahat Raja Kilin. Hakim boleh main api. Gimana bisa munafik banget, Sin? Siapa kau? Siapa nona saya? Bisakah kau dibandingkan dengan nona saya? Shen Kilin, ku bilang, jangan selalu bersikap begitu, sok suci. Kau pikir kau siapa? Males banget buang-buang kata sama lu. Gua ada urusan. Kau. Nona, lihat dia. Orang sombong seperti ini. Pantas jati pecundang. Tapi, bagaimana dia tahu kalau aku datang untuk menemui Raja Kilin? Cuma tebakan. Hei, Song. Aku telah diintimidasi. Siapa yang cukup buta untuk enggan GG-mu? Jangan khawatir, keempat keluarga besar kita bersatu. Song tidak akan meninggalkanmu sendirian. Beritahu aku dan aku akan memberi mereka pelajaran. Yang menindasku bernama Shen Kilin. Shen Kilin. Menantu keluarga Lin yang tidak berguna itu. Tidak masalah, aku sudah lama mengincarnya. Lutian, Dewa Perang. Wow, sungguh pemandangan yang luar biasa. Tuan Xiao, Nona Lin. Saya di sini mewakili Yang Mulia untuk menyambut Anda. Silakan ikuti saya. Lutian, aku sungguh tak pantas menyandang gelar Dewa Perang. Nona Lin, jangan gugup. Yang Mulia sangat menghargaimu. Silakan ikut saya. Lihat. Jika bukan karena Raja Kilin, keluarga Lin kita tak akan diperlakukan seperti ini. Memang benar. Menikahimu, sungguh membuang-buang, Jin unggul putriku. Aku ada urusan, aku duluan. Silakan masuk dulu. Selamat tinggal, Dewa Perang. Ayo pergi. Os? Bukankah ini menantu keluarga Lin yang tidak berguna? Terakhir kali aku mengampunimu. Demi menghormati Nona Shu, beraninya kau muncul di sini lagi. Selain itu, ini adalah jamuan makan makanan lezat naga giok milik penguasa. Kau di sini juga. Oh, aku tahu. Kau di sini untuk mempermalukan keluarga Lin, kan? Kaki lu sembuh dalam 2 hari. Mau gue patahin lagi? Kau, Shen Kilin, kedua orang itu terakhir kali. Kau benar-benar yang mengirim mereka, kan? Aku terbaring berhari-hari karenamu. Hari ini, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Tuan Muda Song, kumohon berhenti. Hari ini adalah perjamuan yang mulia. Sebaiknya kau tidak membuat masalah. Hahu. Aku masih harus memberi muka pada Nona Lin. Bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang disukai Raja Kilin. Kalau begitu, berlutut dan bersujud padaku sekarang. Minta maaf. Lalu berlutut di depan pintu untuk menyambut para tamu. Panggil semua orang kakak. Maka aku akan membiarkan ini berlalu. Hanya berdasarkan dirimu. Lu mau gue sungkan? Amang lu siapa? Apa kau ini? Ku bilang berlutut. Itu berarti aku memberimu muka. Shen Kilin, jangan keterlaluan. Kalau tidak, aku akan menyuruh keamanan mengusirmu. Lalu, kita lihat seberapa tangguh kau nantinya. Mau taruhan? Hari ini bukan cuma lu, nggak bakal bisa nyentuh gue. Tapi lu juga bakal bawa masalah buat diri sendiri. Kau, jika aku tidak bisa membereskanmu hari ini, aku akan merangkak ke pintu sendiri. Dan memanggil si penjaga pintu kakek. Bagus, nak. Keamanan. Tuan Muda Song, apa perintah Anda? Pria ini telah menyelinap ke aula jamuan. Dia tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pesta penguasa. Aku perintahkan kau untuk mengusirnya. Baik, Tuan. Ada gangguan di aula jamuan. Meminta bantuan. Kau bocah tengik. Membuat masalah di pesta penguasa. Apa kau tidak ingin hidup? Shen Kilin, perjamuan kerajaan yang dianugerahkan oleh Raja. Kau berani memukul seseorang di perjamuan. Apa kau ingin mati? Jangan libatkan kami. Minta maaf pada Tuan Muda Sam sekarang. Kilin, menyerah saja. Minta maaf. Menyinggung Tuan Muda Son tidak akan menguntungkan keluarga Lin.
Si brengsek itu yang mulai duluan. Kenapa gue harus minta maaf? Lakukan apapun yang Tuan Muda Song katakan. Kalau dia suruh minta maaf, ya minta maaf. Tuan Muda Song adalah putra sulung keluarga Song. Statusnya mulia. Kau ini apa? Berlutut dan sungkem pada Tuan Muda Song. Mungkin, kalau Tuan Muda Song lagi senang hatinya, dia bakal ngampunin Elo. 4 keluarga besar memang berkuasa. Tapi di mata gue, mereka bukan apa-apa. Gue kasih lu kesempatan. Minta maaf sekarang sama gue. Dan mungkin gue bakal biarin kalian hidup. Elo, berani-beraninya ngomong kayak gitu sama Tuan Muda Song. Gila lu. Tangkap dia. Kita tamat. Si bodoh ini akan membuat kita terbunuh. Berhenti. Aku tantang kau untuk mencoba. Hahau. Ketua, bocah ini bikin onar di pesta. Dan ngelawan Tuan Muda Song. Saya tadinya mau ngurus dia. Kau manusia kurang ajar. Orang sepertimu berani menyentuh Tuan Shen. Su Jingtian Presiden Persekutuan Pedagang Xiongqiu. Tuan Shen, Tuan Shen. Berani kau menyinggung Tuan Shen. Kau dipecat sebagai kapten keamanan. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Ketua, saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Ketua. Tuan Shen, saya salah. Mohon bermurah hati, dan maafkan saya sekali ini. Gue udah kasih kesempatan. Tapi lu nggak ambil. Perlu gue ulangin kata-kata Ketua Su? Keluar. Ketua Ziu. Dia cuma menantu numpang hidup keluarga Lin yang nggak berguna. Ngapain manggil dia Tuan Shen? Diam. Kau bodoh kicik. Berani kau memprovokasi Tuan Shen. Kukatakan, kekuasaan keluarga Song berakhir dengan generasimu. Habis sudah. Itulah Shen Qilin. Dia mengandalkan koneksi istrinya dengan Raja Qilin. Dia mempermalukanku di pesta ulang tahun. Beraninya dia menggertak wanitaku. Dia cari mati. Beraninya kau tidak menghormati Raja Qilin. Jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran. Shen Qilin. Kau nggak punya tangan lebih, kan? Berani-beraninya kau menggertak wanitaku. Lihat berapa nyawa yang kau punya. Ada idiot lagi, nih. Kau berani menghina Tuan Muda Pang. Emang kenapa kalau gue ngelakuin itu? Kau, Putrimu. Bisakah kita putus hubungan dengannya sekarang, sebelum terlambat? Jangan kira koneksi keluargamu dengan Raja Qilin membuatmu lebih tinggi dariku. Yang mulia yang mengadakan jamuan ini, Raja Qilin akan datang. Kau bahkan gak akan tahu gimana matinya. Mohon padaku sekarang. Kau mohon padaku sekarang. Kau mohon padaku sekarang. Aku akan bicara baik-baik untukmu, menyelamatkan nyawamu. Berani banget lu ngomong kayak gitu di depan gue. Lu siapa, Sin? Dengar ya. Aku tuan muda bang dari 4 keluarga besar. Ngurus menantu numpang hidup kecil kayak gini. Lebih dari cukup buatku. Kalau kau tahu diri, berlututlah. Kalau enggak, kau bakal nyesal. Tuan Muda Pang, tenanglah. Bagaimana Qilin menyinggungmu? Aku akan meminta maaf padamu atas namanya. Minta maaf? Aku nggak bisa terima itu. Semua orang tahu Nona Lin adalah orang yang disukai Raja Qilin. Tapi bajingan ini. Tuan Muda Pang, dia mempermalukanku di depan umum terakhir kali. Dia membuatku kehilangan muka. Dia mempermalukanku. Aku ingin dia menampar mukanya sendiri. 100, tidak, 1000 tamparan. Tepat di sini, di depan semua orang ini. Ya benar. Hari ini adalah jamuan kaisar. Aku nggak mau bikin keributan besar. Begini saja, kau tampar dirimu sendiri 1000 kali. Di depan semua orang. Dan kita anggap lunas. Kalau kau nggak tega melakukannya, aku bisa cari orang untuk melakukannya untukmu. Itu juga pilihan. Amang lu siapa? Berani banget lu nyentuh gue. Kita lihat berani apa enggak. Seseorang. Berhenti. Nona Zhu. Apa kau akan menghentikanku? Tuan Muda Bang, ini perjamuan kaisar. Sebaiknya kau jaga sikapmu. Aku ingat sekarang. Kalau aku nggak salah, kau dijodohkan dengan Shen Qilin ini kan? Nggak heran kau membela menantu numpang hidup nggak berguna ini. Apa? Shen Qilin yang tidak berguna ini? Ternyata punya perjanjian nikah dengan Nona Zhu. Ya, aku memang pernah bertunangan dengan Shen Qilin. Tapi aku sudah memutuskannya. Aku tak ada hubungannya dengan dia. Karena kau tidak ada hubungannya dengan dia, aku akan memberi pelajaran.
pada bajingan ini hari ini. Nona Shu, sebaiknya kau jangan ikut campur. Kalau tidak, sepertinya kau masih punya perasaan padanya. Seperti masih ada sesuatu di antara kalian berdua. Jangan bicara omong kosong. Shen Qilin. Dia tak punya keahlian, tak punya kemampuan. Tak ada satupun kelebihannya. Apalagi tamu utama hari ini adalah Raja Qilin. Bahkan Dewa Perang Timur. Tak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Mana mungkin aku masih punya perasaan pada Benar. orang seperti... Dengan aku sebagai saksino. Apa kau masih tidak percaya? Maafkan aku, Qilin. Seharusnya aku percaya Imo. Sul, kita suami istri. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Maaf, Yang Mulia. Karena sudah mencuri perhatian. Di perjamuan Anda. Pavau. Tidak apa-apa. Raja Qilin telah memberikan kontribusi besar bagi kerajaan Shonshu kita. Berkontribusi besar. Aku awalnya berniat menggunakan perjamuan ini untuk secara pribadi meresmikan pernikahanmu. Swear. Aku bersumpah atas nama Raja Qilin. Aku akan melindungimu selamanya. Nikahi aku. Shen Qilin. Hari ini adalah hari Raja mengadakan perjamuan untuk Raja Qilin. Beraninya kau mencuri perhatian Raja Qilin. Ini keterlaluan. Yang Mulia, kusarankan kau segera memasukkannya ke penjara bawah tanah dan dihukum berat. Pavau. Hahaha. Yang Mulia, selama kau memberi perintah, aku akan segera menyeretnya keluar untukmu. Kurang ajar. Tahukah kau siapa dia? Siapa dia? Raja Qilin. Apel. Shen Qilin si tak berguna ini. Selain namanya, apa kemiripannya dengan Raja Qilin? Ini tidak mungkin. Bajingan. Beraninya kau tidak menghormati Raja Qilin. Seseorang. Bawa dia pergi. Swear. Maukah kau menikah denganku? Aku akan. Pavau. Selamat. Bagus. Luar biasa. Pavau. Selama ini, orang yang kukira berada di bawah kendaliku, Shen Qilin, ternyata adalah orang yang menolakku, Raja Qilin. Aku salah mengira dia di bawahku. Aku sendiri yang menolak. Perjodohan yang seharusnya kuinginkan. Semua yang dia miliki sekarang seharusnya menjadi milikku. Aku menghancurkan kebahagiaanku sendiri. Menyesal di kemudian hari. Akan terlambat. Yun Lantakan pernah menyesal. Aku sungguh menyesal. Mulai sekarang, kaulah satu-satunya untukku. Aku akan melindungimu selamanya. Aku akan menjagamu.